Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Bukayr qala haddatsana al-Layth an Uqayl an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah alaiha salam bint an-nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakr tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa'a Allah alaihi bil Madinah wa Fadak wa ma baqiya min khumusi Khaybar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Fatimah alaiha salam, bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila Abi Bakr, mengutus seseorang mendatangi Abu Bakar, tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah meminta Abu Bakr untuk menyerahkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ghanimah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, yaitu kebun kurma dari Bani Nadir wa Fadak. Demikian pula tanah yang ada di Fadak. Wa ma baqiya min khumusi Khaybar, dan yang sisa dari 1/5 Khaybar, kebun-kebun kurma yang ada di Khaybar. Jadi hadis ini atau riwayat ini menceritakan Fatimah radhiyallahu anha menuntut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha untuk menyerahkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu ma tarakna sadaqah. Kita ini tidak diwarisi apa yang kita tinggalkan
sebagai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya kita para nabi dan para rasul alaihimussalam harta kita tidak diwarisi. Yang kita tinggalkan sebagai sedekah. Harta yang kita tinggalkan bukan sebagai warisan, tetapi sebagai sedekah." Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham, warrathul ilma." Para nabi dan para rasul tidak mewariskan dinar emas dan dirham perak, tidak mewariskan harta, tetapi mereka mewariskan ilmu. Warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihaddin wahid. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan warisan yang besar dari warisannya para nabi dan para rasul alaihimussalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hadzal mal." Sesungguhnya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dibolehkan makan dari ghanimah di kebun kurma yang begitu banyak. Begitupun kebun kurma yang panennya banyak, melimpah ruah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil untuk makan, sisanya untuk Baitul Bait, tidak dijual. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hasil kebun kurma untuk makan saja, untuk keperluan makan beliau dan istri-istrinya serta anak-anaknya. Adapun sisanya untuk Baitul Mal, dan hartanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diwarisi. Ini dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Tetapi hadis ini belum sampai kepada Fatimah, sehingga Fatimah menuntut warisan. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq sangat gigih berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ina jaman man yalam yaqum ila akhir dars." Musta'id man yalam yaqum man nama qala min awal dars ila akhir dars. Kita lanjutkan. Abu Bakar berkata, "Wa inni wallahi la ubadhiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak merubah sedikit pun sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti semula di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebun kurma tersebut aku tidak merubah sama sekali, tetap utuh. Kalau panen
aku ambil sebagiannya untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya untuk baitul mal, untuk kaum muslimin. Wala a'lamanna fiha bima amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku demi Allah benar-benar akan mengelolanya seperti yang dikelola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menambahi, tidak mengurangi. Yang aku lakukan persis seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Fa aba Abu Bakr an yadfa'a ila Fatimah minha syai'an. Abu Bakar tidak menyerahkan kebun-kebun kurma tersebut kepada Fatimah radhiyallahu anha sedikit pun. Fawajadat Fatimah ala Abi Bakr fi dzalika. Maka Fatimah pun marah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Fahajarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Fatimah radhiyallahu anha menjauhi Abu Bakar As-Siddiq dan tidak berbicara dengannya sampai meninggal dunia. Wa asha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 ashhur. Fatimah radhiyallahu anha hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 6 bulan. Jadi Aisyah hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma 6 bulan. Jadi Fatimah tidak pernah berbicara dengan Abu Bakar As-Siddiq karena peristiwa ini sebentar. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan sesuai ilmu yang diketahui. Sedangkan dalam hal ini Fatimah radhiyallahu anha belum sampai kepadanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Fatimah menuntut supaya warisannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperoleh oleh Fatimah. Tetapi Fatimah sekali lagi tidak mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara bahwasannya hartanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwariskan. Falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha Ali laylan wa lam ya'din biha Abu Bakr. Setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menguburkannya di malam hari. Dan Ali tidak mengabarkan kematiannya Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa shalla 'alaiha, dan Ali mensalatkan jenazahnya Fatimah. Wa kana li Ali minan nas wajhun hayata Fatimah. Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan atau didatangi orang-orang semasa hidupnya Fatimah, karena Fatimah adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri kandungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fatimah masih hidup, Ali ini dihormati. Kemudian falamma tuwfiyat istankara Aliyun wujuhan nas. Ketika Fatimah masih hidup, orang-orang lebih menghormati Ali, lebih sering datang mendatangi Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah meninggal dunia, orang-orang lain tidak seperti itu. Ali bin Abi Thalib melihat
perubahan yang dialaminya dari sikap orang-orang kepadanya. Beda ketika Fatimah masih hidup. Fa'arsala ila Abi Bakrin anitina wala ya'tina ahadun ma'aka. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Bakar untuk mendatanginya, dan janganlah engkau wahai Abu Bakar datang bersama siapapun. Karahatan limahdari Umar. Ali khawatir Umar ibn Khattab ikut hadir, karena Umar tegas, tidak takut siapapun juga, tidak kasar-kasar, yang hak-hak, yang benar-benar, yang keliru-keliru. Sedangkan Abu Bakar ini lembut. Abu Bakar lembut, Umar tegas. Maka Ali bin Abi Thalib meminta Abu Bakar datang sendiri, jangan membawa seorang pun. Ali khawatir Umar menghadiri pertemuannya dengan Abu Bakar. Kemudian faqala Abu Bakar, faqala Umar, la wallahi la tadkhulu alaihim wahdan. Umar berkata, tidak, demi Allah, janganlah engkau mendatangi mereka sendiri. Faqala Abu Bakr, wa ma asaitahum an yaf'alu bi. Abu Bakar berkata, apa yang mereka perbuat kepadaku, apa yang mereka lakukan terhadapku, aku akan datang. Fadakhala alaihim Abu Bakr fatashahada alaihim. Abu Bakar pun memasuki rumahnya Ali. Kemudian Ali bersyahadat, membaca innal hamdalillah dan seterusnya, wa asyhadu an la ilaha illallah. Faqala, Ali bin Abi Thalib berkata, inna qad arafna fadlaka wa ma a'taka Allah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami mengetahui kemuliaanmu dan kami mengakui pemberian atau anugerah yang Allah berikan kepadamu. Engkau diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Walan nanfas alika khairan saqahu Allahu ilaika. Kita ini tidak bersaing, tidak ingin merebut kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Walakinnaka istabdatta alaina bil amal. Tetapi engkau berbuat zalim terhadap kita di dalam satu urusan. Wa kunna nara, kita ini ahlul bait berpendapat liqarabatina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasibah. Kita berpendapat bahwasanya ahlul bait, keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mendapatkan bagian dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelola pemerintah? Seharusnya kita yang berhak mendapatkannya. Kemudian setelah mengatakan demikian, hatta fadat aina Abu Bakar, Abu Bakar pun menangis. Falamma takallama Abu Bakr, ketika Abu Bakar As-Siddiq berbicara, walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai untuk menyambungnya daripada kerabatku sendiri.
kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku ingin menyambungnya daripada kerabatku sendiri. Walam atruk amal ladzi syajara baini wa bainakum min hadhihi al-amwal falam alu fihi anil khair. Adapun perselisihan antara aku dengan kalian di dalam urusan harta ini, falam alu fihi anil khair, aku tidak meremehkan. Aku sudah bersungguh-sungguh berbuat baik di dalam mengelolanya. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fiha illa salatu. Aku tidak melihat perkara apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku melakukannya. Aku mengelolanya persis seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi. Thumma faqala Ali ibn Abi Bakr, setelah mendengar ucapannya Abu Bakar As-Siddiq, Ali ibn Abi Thalib berkata, mau'iduka al-asiyata lil bait. Besok di siang hari atau di sore hari aku akan mengadakan pertemuan denganmu di Masjid Nabawi untuk membaiat. Falamma shalla Abu Bakrin dhuhra raqiya 'ala al-mimbar fatashahhada. Setelah Abu Bakar As-Siddiq salat zuhur, Ali bin Abi Thalib dia naik di atas mimbar. Abu Bakar naik ke atas mimbar. Fatashahhada. Abu Bakar bersyahadat. Wa dzakara sya'na Aliyin wa takhallufahu 'anil bai'ah wa adarahu billadhi nadara ilaihi thumma astaghfara. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan perkaranya Ali bin Abi Thalib dan terlambatnya di dalam bai'ah. Abu Bakar As-Siddiq menerima udurnya Ali bin Abi Thalib billadhi iqtadara alaihi, dengan udur yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib. Tsumma astaghfar. Kemudian Abu Bakar beristighfar dan turun dari mimbar. Wa tashahhada Aliyun fa 'azzama haqqa Abi Bakrin. Lalu Ali bin Abi Thalib naik ke atas mimbar. Beliau bersyahadat dan menyebutkan kemuliaan haknya Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib mengagungkan Abu Bakar As-Siddiq, memuliakannya dan menyebutkan haknya. Wa haddatsa annahu lam yahmilhu 'ala alladhi sana'a nafasatan 'ala Abi Bakr. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi perselisihan dengan Abu Bakar bukan untuk merebut kekuasaannya Abu Bakar, wala inkaran lilladzi faddalahu Allah bih, tidak pula mengingkari kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinna nara lana fi hadzal amri nasiban fastabadda alaina fawajadna fi anfusina. Tetapi kita Ahlul Bait menilai Abu Bakar menzalimi kita, sehingga kita pun marah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi setelah itu Ali bin Abi Thalib menyadari apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah hak. Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq benar. Fasurra bidzalikal muslimun. Kemudian kaum muslimin pun bergembira dengan khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Wa qalu asabta
Mereka berkata, engkau telah melakukan kebenaran. Asabta, asabtal haq, asabtas sunnah. Yang melakukan adalah kebenaran. Wa kana al-muslimuna ila aliyin qariban hina raja'a al-amra bil ma'ruf. Setelah itu kaum muslimin kembali lagi. Mereka kembali dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mengembalikan perkara dengan cara yang baik. Setelah itu Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Para ulama menjelaskan Ali bin Abi Thalib di dalam perkara ini membaiat Abu Bakar 2 kali. Baiat yang pertama setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Ketika itu Ali tidak hadir. Demikian pula Zubair bin Al-Awwam tidak hadir. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menegur Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Al-Awwam. Akhirnya mereka pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat laki-laki menghadiri peristiwa ini. Sedangkan riwayat hadis ini adalah riwayat Aisyah. Dan perempuan umumnya tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi di antara laki-laki. Maka Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan seperti yang diketahui. Dan para sahabat laki-laki meriwayatkan seperti apa yang mereka ketahui. Jadi Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beberapa hari berikutnya, 1 hari atau 2 hari, Ali membaiatnya. Kemudian terjadi perselisihan. Seakan-akan orang-orang menganggap Ali ini belum apa? Belum membaiat. Ketika terjadi perselisihan urusan warisan, seakan-akan orang-orang menganggap Ali ini tidak membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ali membaiat yang kedua kalinya untuk menghilangkan perselisihan. Maka Ali menyatakan, kita tidak pernah sekalipun, tidak pernah terdetik untuk merebut kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja kita menganggap Abu Bakar keliru. Kita menganggap Abu Bakar berbuat zalim terhadap kita, Ahlul Bait, karena tidak memberikan warisannya Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Ali bin Abi Thalib mengetahui bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq berpegang teguh dengan kebenaran, Ali bin Abi Thalib menyadari yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam hal ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam keliru di dalam hal ini, karena mereka belum mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la nurathu, kita ini tidak mendapatkan warisan, maka istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendapatkan warisan. Kalau sekiranya keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan warisan, istrinya juga berhak mendapatkan 1/8 dibagi rata. Istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendapatkan warisan. Dan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah bagi kaum muslimin. Jadi hadis ini adalah riwayat yang hak. Adapun riwayatnya orang Syiah Rafidhah menyatakan Fatimah dijambat oleh Umar, kemudian diseret oleh Umar. Ini semuanya riwayat dusta.
Ali bin Abi Thalib itu pendekar pedang. Kalau keluarganya dizalimi, tidak mungkin dia diam begitu saja. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mungkin memperlakukan putrinya Nabi SAW demikian. Abu Bakar menyambung keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi urusan warisan saja Abu Bakar tidak mau memberi. Kalau dari uangnya Abu Bakar menyambung. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika Nabi SAW masih hidup. Para sahabat yang paling besar jasanya terhadap Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW bersabda, "Man sana'a ilayya ma'rufan atau kama qala, siapa yang berbuat baik kepadaku, aku sudah membalasnya, illa kafa'tu." Aku sudah membalas kebaikannya. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, aku tidak bisa membalas kebaikannya yang sangat banyak. Wa as'alullaha an yajziyahu khairan. Aku hanya berharap Allah yang membalas kebaikannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak acuh tak acuh terhadap keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menangis. Beliau berkata, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah, jiwaku yang ada di tangannya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kerabat Rasulullah SAW lebih aku sukai untuk menyambungnya daripada keluargaku sendiri. Akan tetapi khusus untuk urusan warisan aku tidak memberikannya. Tidak lain dan tidak bukan karena itu wasiatnya Nabi SAW kepadaku. Beliau bersabda, "Ma tarakna la nuras, inna la nuras." Kita para nabi dan para rasul tidak diwarisi hartanya. Yang kita tinggalkan bukan sebagai warisan, tetapi sebagai sedekah untuk kaum muslimin, untuk Baitul Mal. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan itu semua dan gamblang serta jelas bagi Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib melakukan baiat yang kedua untuk menghilangkan syubhat, untuk menguatkan baiat yang pertama dan untuk menghilangkan syubhat serta untuk menghilangkan anggapan-anggapan kalau Ali bin Abi Thalib ingin merebut kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu semuanya dusta, itu semuanya palsu. Ali sekali-kali tidak ingin merebut kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari hadis ini diambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi dan para rasul alaihi wassalam tidak mewariskan emas dan perak. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan emas dan perak. Pelajaran berikutnya, fihi haqaratud dunia, hina dinanya dunia. Dunia itu terhina. Jadi kalau sekiranya emas dan perak lebih mulia daripada ilmu, tentunya Nabi SAW akan mewariskan emas dan perak. Tapi beliau mewariskan ilmu. Maka sedekah dengan ilmu itu jauh lebih mulia daripada sedekah dengan apa? Harta. Zakat itu ada dengan harta dan ada yang dengan ilmu. Sedekah yang terbaik adalah sedekah dengan ilmu. Tidak ada yang lebih tinggi kemuliaannya di sisi Allah daripada orang-orang yang mensedekahkan ilmunya. Maka para nabi dan para rasul mewariskan ilmu
supaya dilanjutkan perjuangannya oleh umatnya, oleh pengikut-pengikut setianya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wuqu'ul khilaf bainas salihin, terjadinya perselisihan di antara orang-orang yang saleh. La yaqdahuhum, tidak mencoreng mereka. Ini terkadang terjadi perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq, antara Umar, sekarang antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah, dengan Ali ibn Abi Thalib. Terjadi perselisihan. Itu tidak merusak kesolehan mereka. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang menuduh Abu Bakar As-Siddiq demikian. Kita menganggap ini khilaf. Dan yang benar di dalam ijtihadnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Fatimah radhiyallahu anha belum sampai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ali bin Abi Thalib ketika itu, bahkan Abbas. Jadi masing-masing meminta warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Aisyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memiliki harta tidak boleh diwarisi. Demikian. Pelajaran berikutnya, al-imsak amma syajara baina sahabat, menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Jangan mencela Abu Bakar As-Siddiq, apalagi mencela Fatimah radhiyallahu anha, apalagi mencela putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai as-sahabat. Jadi perselisihan di antara mereka dasarnya adalah ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, dan yang keliru mendapatkan 1 pahala. Adapun kita jangan mencela seorang pun dari sahabat radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela sahabatku, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan para malaikat serta manusia seluruhnya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syiddatu tamassuki Abi Bakrin As-Siddiq bi sunnah. Syiddatu tamassuki Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu bi sunnah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling kuat pendiriannya di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling teguh pendiriannya di dalam mengamalkan sunnah. Jadi ketika memerangi orang-orang yang membelot, ketika memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, Abu Bakar memerintahkan para sahabat, tidak ada yang bergerak. Akhirnya Abu Bakar bergerak sendiri. Setelah melihat Abu Bakar keluar sendiri, Ali bin Abi Thalib mencegahnya, "Kau jangan keluar, biar kita saja." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Karihnahu fil bidayah wa hamidnahu fil nihayah." Kita tidak suka di awalnya, tapi kita memujinya pada akhirnya. Demikian pula ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi Romawi, memberangkatkan pasukannya Usama. Usama dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk memerangi Romawi pada perang Yarmuk. Di tengah-tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Usama ini balik. Kemudian setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar mengirim lagi. Padahal ketika itu banyak orang murtad, ada nabi palsu. Madinah ini benar-benar digoncang dengan hebat. Musibah kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu. Kemudian banyak kabilah-kabilah Arab yang menyatakan murtad. Ada yang enggan membayar zakat dan ada yang mengikuti nabi-nabi palsu seperti Musailimah al-Kadzdzab. Abu Bakar tetap mengirim Usama bin Zaid untuk perang Yarmuk. Para sahabat, kibar-kibar sahabat menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau mengirim pasukan sedangkan kita ini perlu bertahan di Madinah. Abu Bakar berkata, sekiranya istri-istri Nabi SAW diserang orang banyak, aku tetap mengirim. Tidak ada yang menjaga, tetap aku kirim pasukannya Usama. Orang-orang heran dengan ketegasannya Abu Bakar. Kita ini butuh pasukan untuk bertahan di Madinah. Kok Abu Bakar malah mengirim pasukan keluar. Abu Bakar tidak melakukan apa-apa. Tidak tahu Abu Bakar strategi ini, strategi itu. Abu Bakar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersumpah, "Walladzi la ilaha illallah." Tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Lau mastakhlafa Allahu Abu Bakr ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam la dhahabal Islam. Sekiranya Allah tidak mengangkat khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Islam akan hilang. Orang-orang menegur Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, pelan-pelan, jangan berlebihan." Abu Hurairah bersumpah tiga kali demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Dia. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia. Kalaulah Allah tidak menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Nabi SAW, la dhahabal Islam, Islam hilang. Diperangi Romawi, nabi-nabi palsu, orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar tetap mengirim, tidak mengandalkan akalnya. Ini dari mana strategi, mana yang lebih? Kalau akalnya para sahabat ketika itu bertahan, Abu Bakar tidak sunnah. Apa yang terjadi? Perang Yarmuk dimenangkan kaum muslimin. Ketika pasukan Islam menang, pada akhirnya musuh-musuh ketakutan. Dalam keadaan genting saja mereka masih bisa menang. Allahu Akbar. Setelah itu pasukannya Usama pulang dan mereka dengan mudah mengalahkan orang-orang yang murtad, kabilah-kabilah yang enggan membayar zakat. Bahkan bisa mengalahkan pasukan besar yang ketika itu pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Ini menunjukkan sunnah. Abu Bakar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Allah menolongnya. Walaupun ketika itu dicaci maki, banyak yang menuduh ini demikian, tetap Abu Bakar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula urusan warisan. Dikatakan zalim, terserah masalah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipahami oleh Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk yang kedua kalinya supaya menghilangkan syubhat, supaya menghilangkan perselisihan yang pernah terjadi. Pelajaran berikutnya, masyru'iyatul bai'ah li waliyil amr. Disyariatkan membaiat waliyul amr.
disyariatkan membaiat waliul amr. Adapun baiat kepada Islam jamaah atau jamaah lainnya, kelompok-kelompok, ini semuanya adalah baiat yang sesat. Jadi baiat yang sah hanya baiat kepada waliul amr. Adapun baiat kepada jamaah, kepada kelompok-kelompok, kepada ormas-ormas, kepada aliran-aliran, itu semuanya baiat yang sesat, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.